Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan aku Nisa di channel Nisa Disa. Baiklah, di video aku kali ini aku pengen berbagi tips dan cara memulai bisnis online. Nah, bagi kalian yang lagi bingung nih gimana cara memulai bisnis online, kalian bingung, kalian mau mulai dari mana ya, gitu kan? Nah, kalian bisa simak kelanjutan dari video ini ya. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, mohon di subscribe dulu ya channel aku Nisa Disa ini untuk mendukung aku agar bisa lebih semangat lagi dalam membuat video seperti ini. Nah, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga untuk mendapatkan updatean terbaru video-video aku selanjutnya. Oke, kita mulai tipsnya ya. Tips yang pertama adalah niat. Kalian harus niat dulu nih, kalian mau jualan online. Misalnya, saya kasih contoh ya, misalnya ada orang jual kue donatnya enak. Terus kalian pengen makan kue donat. Nah, kalian pasti punya niat kan, aku pengen kue donat yang enak kayak gitu. Nah, itu udah niat duluan gitu kan, udah niat. Setelah itu karena kalian kepengen, kalian beli deh, gitu kan. Karena kalian punya niat, kalian bergerak untuk membeli kayak gitu. Begitu juga dengan bisnis online, kalian harus punya niat dulu sebelum kalian melakukannya. Kalian punya niat, aku pengen jualan online nih agar bisa mendapatkan keuntungan seperti itu, agar aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Sambil aku sekolah, aku bisa dapat penghasilan. Sambil aku bekerja, aku bisa dapat berjualan online sampingan agar aku dapat penghasilan tambahan seperti itu. Dan lagi juga sebagai contohnya, misalnya ibu rumah tangga kayak gitu kan, aku berniat jualan online agar punya penghasilan seperti itu. Nah, semuanya berawal semuanya dari niat kayak gitu. Karena kita punya niat, maka akan ada suatu yang mendorong kita untuk bergerak seperti itu. Dan yang kedua, bersikap optimis. Kalian harus punya yang namanya sikap optimis. Kalian harus yakinkan kepada diri kalian kalau kalian itu bisa. Kalian itu mampu. Kalian itu bisa melakukan penjualan secara online dengan benar, dengan sukses. Yakinkan aja kepada diri kalian kalau kalian itu bisa. Seperti itu. Kalian itu pasti dapat untung, kalian itu pasti dapat keuntungan dari berjualan online. Kalian pasti bisa mendapatkan penghasilan dari jualan online. Kalian harus tanamkan sikap seperti itu di diri kalian. Jangan sikit-sikit kalian takut kayak gitu kan. Padahal kalian nggak tahu nih ke depannya akan yang terjadi itu seperti apa, kalian nggak tahu. Yang ada di pikiran kalian itu cuman, aduh aku takut barangnya nggak laku nih, aku takut barangnya nggak kejual nih, nggak ada pembeli nih, aku takut rugi, aku takut misalnya kalian belinya online gitu kan, aku takut barangnya nggak sesuai nih dengan keinginan aku nih nggak, aku nih takut kalau barangnya jelek. Aduh, banyak banget rasa takut yang bikin kalian itu nggak bergerak kayak gitu. Itu bakalan mengganggu banget ya rasa takut itu. Tolong pikir positif seperti itu. Begitulah cara yang kedua. Dan tips yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah memilih kategori produk yang ingin kalian beli. Kalian bisa pilih nih, kalian kategorinya pengen jual produk apa. Saran aku sih yang kalian sukai, kalian hobi, kalian suka sekali. Misalnya nih, kalian suka fashion, atau kalian suka bagian elektronik, atau kalian suka produk aksesoris atau lainnya. Jadi kalian jual apa yang kalian sukai dan apa yang kalian minati kayak gitu. Karena dengan kalian suka, dengan kalian hobi dengan sesuatu itu, maka kalian akan merasa enjoy kayak gitu, nyaman, ringan aja gitu kalian melakukan penjualannya.
Misalnya kalian tuh suka fashion kayak gitu kan, kalian dipaksakan untuk jual souvenir. Kayaknya tuh susah banget kayaknya ya, karena kita tuh udah suka fashion kayak gitu kan, tapi dipaksakan untuk jual souvenir. Susah banget gitu kan, kita tuh nggak tahu souvenir ini apa sih, ini nih apa sih, padahal kita udah sukanya baju kayak gitu kan. Itu bakalan mengganggu banget, bakalan susah banget gitu kan. Jadi please jangan dipaksakan, jual aja apa yang kalian suka, apa yang kalian mau kayak gitu, apa yang kalian bener-bener enjoy di situ. Keempat, kalian bisa cari supplier yang tepat. Nah, kalian sebagai pemula, kalian harus bisa mendapatkan supplier yang tepat. Yang pastinya, idealnya supplier itu adalah yang punya harga yang murah, terus produknya juga sesuai dengan harganya, yang pasti itu bagus. Terus yang ketiga, itu stoknya banyak. Keempat, itu pelayanannya bagus. Terus yang kelima, fotonya juga bagus. Karena kalian jualan online, jadi diutamakan juga fotonya itu yang bagus kayak gitu, biar kalian mudah untuk menjualnya kembali. Sebagai pemula, kalian baiknya itu menggunakan sistem pre-order atau dropship. Kalau kalian belum tahu pre-order itu apa, maksudnya itu pre-order itu kalian list dulu nih pesanan. Misalnya ada orang yang beli, baru kalian pesankan ke supplier. Misalnya kalian kumpulin tuh siapa yang beli gitu kan, sampai dia 1 kilo kayak gitu kan, beratnya 1 kilo, baru kalian order ke supplier. Setelah ada orang yang beli, maka supplier ngirim barangnya ke kalian, baru barangnya ready kayak gitu. Sedangkan dropship itu misalnya ada yang beli nih, dan kamu pesan ke supplier, suppliernya yang langsung packing dan kirim ke pembeli kayak gitu. Tips yang kelima itu adalah jadikan supplier kalian sebagai role model kalian. Karena kalian pemula, jadi kalian bisa jadikan supplier kalian, salah satu supplier kalian itu sebagai role model kalian. Nah, karena kalian pemula kan, pasti yang namanya supplier itu mungkin baru satu kali ya, gitu kan, baru satu kan susah gampang gitu ya cari supplier. Nah, mungkin baru satu, kalian perhatikan bagaimana cara mereka jualan, bagaimana cara mereka pemasarannya gitu kan, bagaimana cara mereka melayani kalian, bagaimana cara mereka closing, bagaimana cara mereka ngerekap barang, ya gitu. Kalian gunakan aja sistem ATM di situ. Maksudnya itu amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Jadi si supplier itu sebagai role model kalian agar kalian bisa mudah dalam memulai jualan online. Aku kasih contoh langsung kayak gitu kan. Kalau kalian chat ke supplier kalian gitu kan, langsung kalian lihat gimana sih mereka cara balasnya kayak gitu kan. Terus setelah kalian dibalas gitu kan, lanjut nih kalian pengen ke grup gitu kan, gimana sih cara mereka nginvite kalian ke grup mereka kayak gitu, amati. Terus kalian udah di grup nih, gimana sih cara mereka posting produk mereka di grup gitu kan, gimana sih mereka nulis keterangan produknya dan lain-lain, amati kayak gitu. Terus amati ya, nanti tiru modifikasi ya, jangan lupa kayak gitu. Nah, setelah itu kalian order nih, nah gimana sih cara mereka ngerekapnya, lihat, amati. Jangan lupa, jangan sampai nggak diamati, karena itu bisa menjadi bekal kalian untuk kalian jualan online, biar kalian itu terlihat profesional seperti itu. Karena kan yang namanya ya kayak gitulah, yang namanya pelayanan dan lain-lain itu kan bukan hak cipta ya, jadi itu bisa aja kalian modifikasi sendiri seperti itu. Itu anggap aja ya sebagai contoh aja kayak gitu maksud aku. Nah, terus kalian lihat juga tuh gimana sih cara mereka posting kayak gitu kan, misalnya gimana cara mereka promosi di media sosial mereka, terus gimana cara mereka buat kata-katanya seperti itu. Kalian lihat aja dulu kayak gitu kan. Setelah itu kalian modifikasi lagi di jualan online kalian seperti itu. Dan juga kalau kalian
punya role model seperti itu, kalian juga bisa tiru nih. Misalnya produk kalian PO, kalian bisa tiru gimana cara mereka packing, gimana cara mereka mengemas barangnya, kayak gitu kan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk kalian terapkan kayak gitu untuk bisnis online kalian. Tips yang selanjutnya adalah tips yang keenam dari aku, itu adalah gunakan media sosial untuk promosi sesuai dengan target pasar kalian. Mengapa sesuai dengan target pasar kalian? Karena yang namanya media sosial itu kan banyak banget penggunanya kayak gitu kan. Banyak banget, ada perempuan, laki-laki, ada anak-anak, orang tua kayak gitu kan. Itu banyak banget. Jadi kalian kalau menggunakan media sosial untuk berjualan, sesuaikan dengan target pasar kalian. Gimana sih maksudnya gitu kan? Aku kasih contoh nih, misalnya kalian menggunakan media TikTok, kan lagi ngehit banget gitu kan TikTok zaman sekarang kayak gitu kan. Nah, apa sih yang cocok untuk jualan di TikTok kayak gitu? Target pasarnya orang di TikTok itu kan orang-orang yang usianya 30 tahun ke bawah kayak gitu kan. Nah, jadi kalian bisa cocok banget jual produk online di TikTok ini, misalnya aksesoris gitu kan. Kenapa? Karena aksesoris itu kan dipakainya untuk apa? Untuk anak-anak untuk orang yang usianya di bawah 30 kayak gitu kan. Nah, terus aksesoris juga digunakan untuk perempuan. Di TikTok banyak loh perempuan yang menggunakannya. Terus di TikTok juga ada yang muslim, non muslim kayak gitu kan, karena aksesoris itu dipakai untuk perempuan, muslim dan non muslim bisa pakai kan. Apa sih aksesoris apa sih? Misalnya contohnya kayak anting-anting, kalung panjang kayak gitu kan. Nah, itu cantik banget kalau dijual di TikTok kayak gitu. Sesuai banget targetnya di situ, karena banyak banget orang anak muda yang modis, stylish, yang suka pakai aksesoris di TikTok kayak gitu. Tips yang ketujuh terakhir dari aku, terus berusaha dan berdoa. Karena kalian yang namanya jualan online ini ya, bukannya mudah kayak gitu kan, kelihatan aja mudah. Orang jualan online itu untuk pemula kayak gitu ya, itu super duper banget, menguji kesabaran banget. Kalian posting satu hari belum tentu itu laku gitu, belum tentu satu orderan masuk gitu, belum tentu kayak gitu. Nah, kalian harus terus berusaha dengan sebisa kalian, harus tetap semangat, berusaha dan berdoa minta kepada Allah agar usaha kalian ini bisa maju, usaha kalian ini bisa berkembang, kalian bisa dapat penghasilan dari jualan online. Nah, begitulah tips dan cara memulai bisnis online dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian untuk memulai bisnis online. Dan untuk kalian yang merasa ini bermanfaat untuk kalian, boleh kalian like down video ini dan subscribe channel Nisa Disa ini, serta klik lonceng notifikasi untuk tahu updatean video aku selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.